Malam itu, Andrew duduk di dalam kedainya yang sudah tutup. Lampu-lampu sudah dipadamkan. Hanya cahaya remang-remang dari luar yang menerobos masuk. Pikirannya penuh. Ultimatum dari keluarganya menggema di kepalanya. Jika Anda benar-benar mencintai Nona Helena, Anda harus mempertimbangkan mana yang lebih baik untuknya. Tangannya terkepal di atas meja. Ia tahu, jika ia tetap bertahan, mereka akan menghancurkan kedai ini. Dan lebih buruk lagi, Helena bisa ikut terseret dalam permainan kotor keluarganya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi, bagaimana caranya melepaskan Helena tanpa menyakitinya? Bagaimana caranya berpura-pura tidak mencintainya, padahal Helena adalah segalanya baginya? Pintu kedai tiba-tiba terbuka. Andrew mengangkat kepala. Helena masuk, membawa 2 gelas kopi hangat. "Kau belum pulang?" tanya Helena lembut. Andrew menggeleng, berusaha memasang senyum. Masih ingin menikmati suasana. Helena mendekat, duduk di hadapannya, lalu menyodorkan secangkir kopi. Andrew menerimanya, tapi tidak langsung meminumnya. Sebaliknya, ia menatap Helena dalam-dalam. Wajah itu, wajah yang selalu membuatnya merasa tenang. Apakah ini terakhir kalinya ia bisa menatapnya seperti ini? Helena menyadari tatapan Andrew yang aneh. "Ada apa?" tanyanya pelan. Andrew menelan ludah. Ini saatnya. Ia harus membuat Helena pergi demi kebaikannya. Andrew menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Helena," panggilnya. Suaranya datar. "Iya?" "Aku ingin kita berhenti di sini." Helena terdiam. "Apa maksudmu?" Andrew meletakkan cangkirnya di meja, lalu menatap Helena dengan ekspresi dingin yang dipaksakan. "Aku sudah berpikir, dan aku sadar, aku tidak bisa memberikan masa depan yang kau butuhkan." Helena menatapnya, berusaha membaca ekspresi wajahnya. "Andrew, kenapa kau bicara seperti ini?" Suaranya mulai gemetar. Andrew menggertakkan giginya di balik bibirnya yang terkatup. Ia ingin memeluk Helena. Ia ingin memberitahunya yang sebenarnya. Tapi ia tidak bisa. "Kita berbeda, Helena," lanjutnya. Aku tidak bisa bersamamu lebih lama lagi." Helena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lakukan ini, Andrew," bisiknya. Andrew mengalihkan pandangan. "Aku tidak mencintaimu, Helena." Helena terhenyak. "Apa?" Andrew menggigit lidahnya sendiri. Tapi ia harus melakukannya. "Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku harus kembali ke duniaku." Helena menggeleng. "Tidak, aku tidak percaya." Suaranya serak. "Kau berbohong." Andrew mengeraskan hatinya. "Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tapi aku sudah memutuskan." Air mata mulai mengalir di pipi Helena. Andrew hampir tidak tahan melihatnya. Tapi ia harus bertahan. Ia harus melepaskan Helena
demi melindunginya. Helena bangkit dari kursinya dengan tangan gemetar. Kalau itu memang keputusanmu, baiklah, katanya dengan suara bergetar. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku hanya ingin kau tahu satu hal, Andrew. Andrew menelan ludah, tapi tetap diam. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, dan aku percaya kau juga mencintaiku. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, Helena melangkah keluar, meninggalkan Andrew sendirian di dalam kedai. Andrew menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sakit yang begitu dalam. Sakit karena melepaskan orang yang paling ia cintai. Helena berjalan tanpa arah setelah keluar dari kedai Andrew. Hatinya terasa kosong. Langkah kakinya gemetar, seolah tubuhnya kehilangan kekuatan. Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajahnya yang sudah dipenuhi air mata. Andrew telah meninggalkannya. Tidak, bukan meninggalkan. Andrew telah mengusirnya dari hidupnya. Aku tidak mencintaimu, Helena. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tapi kenapa? Kenapa ia merasa itu bukan kebenaran? Kenapa sorot mata Andrew saat mengucapkannya terlihat begitu menyakitkan? Helena tidak ingin percaya. Tapi kenyataannya ada di depan matanya. Andrew telah memilih dunianya. Dan Helena tidak ada dalam dunia itu. Di dalam kedai, Andrew masih duduk di tempat yang sama. Tangannya terkepal erat di atas meja. Matanya memerah, menahan sesuatu yang sejak tadi ia paksa untuk tidak keluar. Tapi akhirnya ia menyerah. Air mata jatuh di atas meja kayu. Ia telah menyakiti wanita yang paling ia cintai. Dan sekarang, ia harus hidup dengan luka itu. Tapi ini yang terbaik. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Helena akan baik-baik saja tanpaku. Tapi jika aku tetap bersamanya, dia akan dihancurkan oleh keluargaku. Lalu kenapa? Kenapa hatinya terasa begitu hancur? Andrew menatap kedai kosongnya. Dulu, tempat ini adalah sumber kebahagiaannya. Sekarang, semua terasa hampa. Tanpa Helena, semuanya tak lagi sama. Tapi ia harus bertahan. Demi Helena. Demi memastikan wanita itu tidak terjebak dalam kehidupan yang kejam. 2 hari setelah kejadian itu, Andrew masih menjalani hidupnya seperti biasa. Setidaknya itu yang ia coba lakukan. Tapi semuanya terasa salah. Ia tetap membuka kedai, tetap menyajikan kopi untuk pelanggan, tetap tersenyum. Tapi itu semua palsu. Sampai suatu siang, seorang teman kerja Helena datang ke kedainya. Andrew, kau tahu kemana Helena pergi? Andrew langsung menoleh. Apa maksudmu? Tanyanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Aku coba hubungi tapi nomornya tidak aktif, kata temannya dengan nada khawatir. Andrew merasakan tubuhnya menegang. Helena menghilang.
Ia mencoba mengabaikan rasa paniknya. Mungkin ia hanya butuh waktu sendiri, katanya, mencoba bersikap tenang. Tapi dalam hatinya ia mulai merasa cemas. Helena tidak mungkin pergi begitu saja. Atau apakah ini karena dirinya? Apakah kata-katanya telah menghancurkan Helena sampai wanita itu memilih untuk pergi tanpa jejak? Andrew mengepalkan tangan. Tidak. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus menemukan Helena sebelum semuanya terlambat.